Kadang, pengkhianatan itu tidak datang dari orang asing, tapi dari seseorang yang setiap malam kita doakan dalam sujud panjang. Malam itu, aku hanya ingin percaya pada suamiku, saat ia pamit menghadiri acara kantor, dengan kemeja rapi dan senyum yang meyakinkan. Tapi siapa sangka, di balik alasan rapat kerja itu, ada makan malam mewah bersama keluarga wanita lain. Aku bukan wanita bodoh yang akan menangis tanpa arah. Aku memilih diam, tapi diamku bukan berarti kalah. Karena ketika hatiku hancur, aku belajar bagaimana cara membalas tanpa harus berteriak. Inilah kisah tentang cinta yang dikhianati, tentang kesabaran yang berubah jadi kekuatan. Selamat datang di Gemiteling, tempat di mana setiap luka punya cerita, dan setiap air mata punya alasan untuk didengar. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Raka, suamiku, tampak lebih rapi dari biasanya. Kemejanya putih bersih, setrikaan masih tajam, dan aroma parfumnya menusuk lembut di hidungku. Aku ada acara kantor malam ini, sayang. Mungkin pulangnya agak malam, katanya dengan senyum tipis yang anehnya tidak lagi terasa hangat di mataku. Aku hanya mengangguk pelan, berusaha menahan rasa ganjil yang tiba-tiba tumbuh di dada. Entah kenapa, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku sulit percaya. Setelah mobilnya pergi, rumah terasa hening. Aku duduk di ruang tamu sambil memainkan cangkir teh yang sudah lama dingin. Hati kecilku berbisik, acara kantor macam apa yang membuat seorang suami begitu gugup. Jemariku akhirnya tak bisa menahan diri, mengambil ponselnya yang tertinggal di meja makan. Di sana, ada satu pesan yang belum sempat ia hapus. Sampai ketemu malam ini, sayang. Jangan lupa buket bunganya ya. Seketika, seluruh tubuhku gemetar. Pesan itu seperti tamparan keras yang membangunkanku dari tidur panjang tentang cinta yang kupikir sempurna. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku ingin marah, ingin meneleponnya, ingin berteriak di hadapan semua orang bahwa aku sedang disakiti. Tapi tidak, aku bukan wanita yang akan membiarkan air mata menjadi senjata. Aku tahu, jika malam ini benar-benar tentang pengkhianatan, maka aku akan menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Aku tidak akan menangis. Aku akan bertindak. Mataku menatap jam dinding yang berdetak pelan. Setiap detiknya seperti menertawakan kepolosanku selama ini. Tiba-tiba, wajah Raka terbayang dalam pikiranku, tatapan yang dulu penuh kasih, kini berubah menjadi misteri yang menyesakkan. Dalam diam, aku tersenyum pahit. Mungkin cinta memang buta, tapi pengkhianatan selalu membuat kita melihat dengan lebih jelas. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu kota yang berkelip di kejauhan. Di sanalah dia sekarang, mungkin sedang tertawa, mungkin sedang memegang tangan orang lain. Tapi yang dia tak tahu, langkah-langkah kecil balasanku baru saja dimulai. Dan malam ini akan menjadi awal dari kisah yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Pagi hari berikutnya, aku masih berusaha bersikap biasa. Seolah malam sebelumnya tak pernah terjadi apa-apa. Raka pulang dini hari, dengan alasan acara kantornya molor. Aku hanya tersenyum tipis sambil menyuguhkan sarapan, walau dalam hati, setiap gerak-geriknya kini tampak begitu mencurigakan. Dari tatapan matanya yang tak lagi berani menatapku lama, hingga nada suaranya yang bergetar saat menyebut nama rekan-rekannya. Naluriku sebagai istri tahu, ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan rapat-rapat. Setelah ia berangkat kerja, aku menelepon sopir keluarga yang bisa kupercaya. Ikuti mobil Raka, tapi jangan sampai dia tahu, ucapku pelan, nyaris bergetar karena campuran takut dan marah. Jam menunjukkan pukul 7 malam ketika sopirku mengirimkan pesan dan sebuah foto. Di sana, jelas terlihat Raka turun dari mobil di depan restoran mewah, bukan di hotel tempat ia mengaku ada acara kantor. Bersamanya, seorang wanita bergaun merah turun dari taksi, lalu berjalan di sampingnya dengan wajah penuh senyum. Aku menatap foto itu lama, menahan perih yang menyeruak di dada. Begitu halus ia menipu,
seolah aku ini hanya istri bodoh yang tak bisa membaca tanda-tanda. Aku menatap wajah di foto itu lebih dalam. Ya, wanita itu, Nabila. Rekan kerjanya yang selama ini sering ia sebut hanya teman kantor. Kini aku tahu, teman seperti apa yang sanggup membuat seorang suami melupakan rumahnya sendiri. Tanganku gemetar saat menggenggam ponsel. Ada dorongan kuat untuk langsung datang malam itu juga, membuat keributan, menamparkan mereka berdua di depan umum. Tapi aku urungkan. Aku tak mau jadi tontonan. Aku tak mau memberi mereka kepuasan melihat aku hancur. Aku ingin mereka tertawa dulu, menikmati kebohongan yang mereka buat. Karena pada waktunya, aku sendiri yang akan menarik senyum itu dari wajah mereka dengan caraku sendiri. Malam itu aku berdiri di depan cermin kamar, menatap pantulan wajahku yang tampak tenang tapi matanya berapi. Baiklah, Raka, bisikku lirih. Kau ingin main di belakangku, aku akan tunjukkan caraku bermain di depanmu. Air mata yang sempat jatuh, kutahan di ujung pipi. Karena sejak malam itu, hatiku tak lagi menangis, ia berubah menjadi senjata yang siap membalas tanpa suara. Malam itu, Raka pulang dengan wajah yang tampak lelah namun penuh kepuasan. Aku menyambutnya seperti biasa, tanpa amarah, tanpa kecurigaan, seolah aku tak tahu apa-apa. Capek ya, Mas? Tanyaku lembut sambil menuangkan teh hangat ke cangkirnya. Ia hanya mengangguk, menatapku sekilas lalu menunduk. Mungkin ia merasa bersalah, atau mungkin hanya takut rahasianya terbongkar. Aku tersenyum kecil. Biarlah. Kadang diam adalah bentuk hukuman paling halus, dan malam ini, aku biarkan diamku berbicara. Raka bercerita tentang rapat yang melelahkan, dan bos yang terlalu cerewet. Aku mendengarkan sambil menatap tangannya yang masih tercium samar aroma parfum wanita lain. Aku hafal setiap wangi yang pernah kupakai, dan itu bukan salah satunya. Hatiku menjerit, tapi bibirku tetap tersenyum. Dalam hatiku hanya ada satu kalimat, mainkan peranmu, Rani, mainkan dengan sempurna. Karena untuk kali ini, aku tak ingin bertengkar. Aku ingin membuatnya belajar rasa kehilangan, dengan cara yang paling elegan. Setelah ia tertidur, aku duduk di sisi ranjang, memandangi wajahnya yang tenang. Dulu wajah itu adalah tempatku pulang, kini justru membuatku merasa asing. Aku menatapnya lama, sampai mataku panas oleh air mata yang tak mau berhenti. Kenapa harus Nabila? Kenapa harus kebohongan? Bisikku lirih. Tapi jawabannya hanya ada pada dengkuran halusnya yang terdengar seperti ejekan. Aku mengusap pipiku, menegakkan bahu, dan menatap keluar jendela. Aku sadar, mulai malam ini, cinta di rumah ini sudah berubah menjadi permainan yang harus kuakhiri dengan kekuatan, bukan air mata. Keesokan paginya, aku bersikap seperti istri sempurna yang selalu ia banggakan. Sarapan tersaji rapi, bajunya kusiapkan seperti biasa, dan senyumku masih sama hangatnya. Tapi di balik senyum itu, ada rencana besar yang sudah mulai kususun. Aku tak tahu kapan akan melakukannya, tapi aku tahu satu hal, balasanku tidak akan datang dengan teriakan, melainkan dengan kehilangan yang perlahan membuatnya menyesal. Dan malam itu, saat ia pamit lagi dengan alasan lembur di kantor, aku hanya menatap punggungnya yang menjauh. Ada rasa sakit, tapi juga rasa puas yang aneh. Karena kali ini, aku tidak lagi menjadi korban. Aku sedang menjadi dalang dari akhir kisahnya sendiri. Dan ia, tanpa sadar, sedang berjalan menuju jebakan yang kubuat dengan penuh tenang dan cinta yang sudah mati. Pagi itu, mentari bersinar seperti biasa, tapi hatiku tak lagi sama. Semua rasa cinta dan percaya yang dulu kubangun dengan penuh harap, kini runtuh tanpa sisa. Aku memandang cermin, tersenyum kecil, dan berkata dalam hati, kau sudah cukup menangis, Rani. Sekarang waktunya kau berdiri. Aku mengambil tas, mengenakan kemeja putih kesukaannya, bukan untuknya, tapi untuk menandai awal langkah balasanku. Aku pergi ke bank dengan wajah tenang. Tak ada amarah, hanya ketegasan di setiap langkah. Di sana,
Aku mengganti seluruh PIN rekening bersama kami dan menonaktifkan akses kartu Raka. Semua aset yang pernah kubangun bersamanya kini kuamankan atas namaku sendiri. Aku bahkan memindahkan dana besar ke rekening pribadiku yang tidak pernah ia tahu. Saat petugas bank menatapku ragu, aku hanya tersenyum dan berkata, kadang, perlindungan terbaik untuk keluarga adalah dari orang yang seharusnya melindungi. Sepulang dari bank, aku duduk di teras rumah dengan secangkir kopi, menikmati ketenangan yang entah sejak kapan tak pernah kurasakan. Sore itu, sebuah pesan dari Raka masuk. Sayang, kartu aku kenapa ya? Nggak bisa dipakai, padahal saldo masih banyak. Aku menatap layar ponsel itu lama, lalu mengetik balasan singkat, mungkin sistem banknya error. Coba besok ya, Mas. Senyumku muncul tanpa bisa kutahan. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya, aku yang selama ini disakiti, mulai mengendalikan arah permainan. Malamnya, aku melihatnya sibuk menelepon bank dengan nada kesal. Dari ruang tamu, aku mendengarnya memaki petugas yang tak bisa memberi jawaban memuaskan. Sementara itu, aku hanya duduk diam di sofa, menonton setiap kegelisahannya seperti menonton film yang akhirnya berpihak padaku. Ia berjalan mondar-mandir, memeriksa dompet, bahkan mencoba kartu lain, semuanya gagal. Dan di setiap detik kebingungannya, aku tahu karma sedang bekerja dengan caraku sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lega. Bukan karena balas dendamku sudah selesai, tapi karena aku tahu ini baru permulaan. Aku tak perlu lagi menjerit untuk didengar. Diamku kini cukup kuat untuk membuatnya goyah. Dan esok, ketika ia mencoba mencari pelipur lain di luar sana, aku sudah tahu kemana langkahku akan menuju, ke tempat ia akan paling malu menghadapi kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Sore itu, suasana rumah penuh dengan suara langkah tergesa dan napas berat. Dari balik pintu kamar, aku bisa mendengar Raka mondar-mandir di ruang tamu, berbicara dengan nada tinggi pada seseorang di telepon. Bagaimana bisa semua rekening saya diblokir? Katanya keras, hingga gemas suaranya memantul ke seluruh ruangan. Aku hanya tersenyum tipis sambil menatap cermin, memoles lipstik merah darah di bibirku. Untuk pertama kalinya, warna itu tidak kulihat sebagai simbol keanggunan, tapi sebagai tanda kemenangan. Tak lama, ia menghampiriku. Rani, kamu tahu nggak kenapa semua kartu aku nggak bisa dipakai? Tanyanya dengan wajah panik. Aku pura-pura terkejut, menatapnya seolah benar-benar tidak mengerti. Mungkin error, Mas. Bank sering begitu, kan? Jawabku datar. Ia menghela napas panjang, lalu duduk di ujung ranjang, mengacak rambutnya dengan kesal. Aku lagi butuh banget uang malam ini, gumamnya lirih. Aku tahu betul untuk apa, atau lebih tepatnya, untuk siapa. Setelah ia pergi malam itu, aku berdiri di balkon, menatap mobilnya yang menjauh di bawah lampu jalan. Aku tahu ia sedang menuju restoran mewah yang sama, tempat ia dan Nabila biasa bertemu. Tapi kali ini, tanpa kartu, tanpa uang, tanpa akses ke rekening, aku ingin tahu sejauh mana ia bisa mempertahankan kebohongan yang telah ia bangun sendiri. Di sisi lain, aku sudah menyiapkan sesuatu, gaun hitam elegan, sepatu berhak tinggi, dan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Beberapa jam kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari sopirku masuk, "Ibu, Pak Raka ada di restoran yang sama seperti kemarin." Aku tersenyum. Rasa sakitku perlahan berubah menjadi kekuatan. Aku memegang tas kecilku, menatap bayangan diriku di cermin, lalu berbisik pelan, "Kau sudah cukup bersandiwara, Raka. Sekarang giliranku yang naik panggung." Aku melangkah keluar dari rumah dengan kepala tegak dan hati yang dingin. Malam ini bukan lagi tentang air mata, tapi tentang harga diri yang akan kutegakkan di depan matanya sendiri. Dan ketika mobilku berhenti di depan restoran megah itu, aku menatap dari balik kaca jendela. Di dalam, kulihat ia duduk dengan wajah gugup, menatap meja, sementara Nabila dan keluarganya sibuk memesan makanan. Entah karena malu,
Entah karena kartu debitnya ditolak, tapi jelas wajahnya tak lagi tenang seperti dulu. Aku menarik napas panjang, membuka pintu mobil dengan senyum tenang, dan melangkah masuk. Malam ini, giliran dia yang akan merasa seperti orang asing di dunia yang dulu ia bangun bersamaku. Langkahku terdengar tenang di antara gemerincing alat makan dan musik lembut yang mengalun di restoran itu. Aroma mahal dari ruangan bergabung dengan rasa getir di dadaku. Semua mata sempat menoleh saat aku masuk, gaun hitam yang kukenakan sederhana tapi tegas, dan tatapanku lurus ke satu arah, meja di sudut kanan, tempat Raka duduk bersama wanita itu. Nabila tampak anggun, dengan senyum yang tak tahu malu. Di sekeliling mereka, dua orang dewasa dan seorang anak kecil ikut tertawa, seolah Raka adalah bagian dari keluarga kecil itu. Ketika mata kami akhirnya bertemu, wajah Raka seketika pucat. Sendok di tangannya jatuh ke piring, menimbulkan bunyi nyaring yang memecah suasana. Aku berhenti beberapa langkah dari meja mereka, menatapnya dengan tenang. Acara kantor yang menyenangkan, ya, Mas. Suaraku lembut, tapi setiap katanya menggema seperti pisau yang menembus dada. Nabila spontan menunduk, sementara keluarganya menatap bingung. Tak ada yang berbicara, hanya keheningan yang terasa seperti cambuk di udara. Aku tersenyum kecil, lalu menarik kursi dan duduk tanpa diminta. Wah, ternyata ini ya, jamuan kerja yang katanya penting itu. Aku menatap Nabila dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cantik, pantas saja Mas Raka rajin lembur akhir-akhir ini. Kalimat itu membuat Raka tertunduk, wajahnya memerah menahan malu. Nabila mencoba tersenyum, tapi suaranya gemetar saat berkata, "Maaf, Bu, ini bukan seperti yang Ibu pikir." Aku segera memotong, "Tenang saja, saya tidak berpikir apa-apa. Hanya ingin tahu, siapa yang bayar semua ini, karena sepertinya kartu Mas Raka sedang tidak bisa dipakai." "Ya." Tatapan orang-orang di sekitar mulai tertuju pada kami. Raka menatapku penuh ketakutan, lalu menunduk semakin dalam. "Rani, jangan di sini," katanya hampir berbisik. Aku hanya tersenyum tipis. "Kenapa? Takut orang tahu kebenaran, Mas? Bukankah dulu kau juga berani berbohong di rumahku tanpa rasa bersalah?" Tanganku menepuk lembut meja, membuat suara pelan tapi cukup untuk memecah gengsi di hadapan semua orang. Nabila membeku, keluarganya menunduk, sementara Raka terdiam tanpa suara. Aku berdiri perlahan, membetulkan tas di bahuku, lalu berkata tenang, "Selamat menikmati makan malamnya, Mas. Anggap saja ini jamuan terakhir yang bisa kau nikmati dengan uangku." Senyumku muncul, bukan karena puas, tapi karena akhirnya aku bisa berdiri tanpa rasa takut di hadapan pengkhianatan yang selama ini kusembunyikan. Aku melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan mereka yang kini membisu di tengah kemewahan yang tiba-tiba terasa begitu hina. Langkahku terhenti beberapa meter dari meja mereka. Semua mata masih mengikutiku, sebagian pura-pura menunduk, tapi jelas mereka mendengar segalanya. Aku menoleh perlahan, kembali menatap wajah Raka yang kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. "Kau tahu, Mas," ucapku pelan tapi jelas, "aku ini tidak pernah keberatan kalau suamiku sibuk bekerja. Tapi yang kulupakan adalah, aku tidak menikah dengan pekerja keras, aku menikah dengan pembohong ulung." Ruangan itu sontak hening, hanya terdengar dentingan sendok yang terjatuh entah dari meja siapa. Aku melangkah kembali mendekat, menatap Nabila yang kini menggenggam tangan anak kecil di sebelahnya, seolah ingin melindungi diri dari kata-kataku. "Ibu," ucapku datar, "saya hanya ingin bertanya satu hal. Apa Anda tahu bahwa lelaki yang duduk di sebelah Anda sudah beristri sah, dan hidup mewahnya selama ini berasal dari hasil kerja keras saya?" Wajah Nabila memucat, bibirnya bergetar. Saya tidak tahu, Bu," katanya pelan. Tapi tatapan panik di matanya sudah cukup menjawab segalanya. Ia tahu. Ia hanya berpura-pura tidak tahu, sama seperti Raka yang berpura-pura masih setia. Dengan tenang, aku mengeluarkan ponsel dari tas kecilku. "Lucu, ya, dunia ini kecil sekali." Kutunjukkan foto-foto yang dikirimkan sopirku,
Raka dan Nabila di tempat yang sama, malam sebelumnya, dengan buket bunga yang sama di tangannya. Jadi ini, bukan pertemuan pertama kalian. Suaraku tegas, tapi tidak meninggi. Semua yang duduk di meja itu menunduk, termasuk Raka yang kini mulai berkeringat dingin. Kau bisa menipu aku, tapi tidak bisa menipu kenyataan, lanjutku. Dan kenyataan malam ini adalah uangmu habis, reputasimu runtuh, dan rahasiamu terbuka di hadapan orang-orang yang kau banggakan. Raka menatapku dengan wajah penuh penyesalan, tapi aku tak lagi melihat suamiku di sana, hanya seorang lelaki asing yang menyesali bukan karena kesalahannya, tapi karena ketahuan. Rani, tolong jangan buat malu aku, katanya pelan, matanya memohon. Aku tersenyum, menatapnya dalam. Kau salah, Mas. Aku tidak membuatmu malu. Aku hanya membuka tirai yang selama ini kau pasang sendiri. Lalu aku berbalik, menatap Nabila dengan tenang. Jangan khawatir, Bu. Saya tidak akan merebut apapun dari Anda. Karena saya tidak mau hidup dengan sisa kebohongan seperti yang Anda punya. Aku melangkah pergi dengan langkah mantap, meninggalkan meja itu dalam keheningan. Tapi sebelum benar-benar keluar, aku sempat menatap pelayan yang berdiri di dekat pintu. Mas, tagihan di meja itu, tolong berikan ke ibu yang bergaun merah, ucapku lembut. Semua kepala menoleh lagi, dan aku tersenyum tipis sebelum berlalu. Di belakangku, samar-samar ku dengar suara Raka mencoba menenangkan keadaan, sementara Nabila menunduk malu. Dan di detik itu, aku tahu, bukan aku yang kehilangan, tapi merekalah yang baru saja kehilangan segalanya. Malam itu rumah terasa sunyi, terlalu sunyi bahkan untuk sekadar mendengar detak jam di ruang tamu. Aku duduk di sofa, masih mengenakan gaun hitam yang tadi kupakai ke restoran. Di hadapanku, Raka berdiri tanpa kata, memegang jaketnya erat seolah takut kehilangan pijakan. Wajahnya kusut, mata sayunya memohon pengampunan. Rani, aku salah, aku khilaf. Aku cuma butuh waktu buat jelasin semuanya, ucapnya pelan. Aku hanya menatapnya datar, tanpa ekspresi. Waktu. Kau sudah habiskan waktumu untuk menipuku. Sekarang waktuku untuk berhenti percaya. Raka mendekat, berlutut di depanku, tangannya mencoba menggenggam jariku. Tapi aku menariknya pelan, seolah genggaman itu kini jadi sesuatu yang asing. Aku cuma terjebak situasi, Ran. Nabila datang ke hidupku waktu aku lagi stres kerjaan. Dia ngertiin aku, dia bikin aku tenang. Suaranya lirih, tapi tiap katanya terdengar seperti pisau yang kembali menusuk luka lama. Aku tersenyum getir. Jadi aku istrimu hanya untuk masa damai, dan dia untuk masa stres. Hebat, ucapanku membuatnya menunduk, tak lagi punya kata untuk membela diri. Aku berdiri, berjalan menuju meja kerja tempat semua berkas keuangan rumah kami tersimpan. Perlahan, aku menaruh amplop coklat di depannya. Ini, semua sudah kubagi rata. Rumah ini masih bisa kau tempati sementara, tapi rekening dan akses semua sudah kututup. Anggap saja itu hadiah terakhir dari istri yang dulu kau banggakan di depan semua orang. Wajah Raka memucat, Rani, kamu serius? Aku menatapnya lekat-lekat, serius, karena aku sudah selesai hidup dalam kebohongan. Tangannya bergetar, ia memegangi kepalanya. Aku nggak bisa kehilangan kamu, Ran. Aku nyesel. Demi Tuhan aku nyesel. Aku menarik napas panjang, menatap langit-langit yang terasa begitu tinggi malam itu. Menyesal itu mudah, Raka. Tapi memperbaiki kepercayaan, tidak semudah itu. Mataku mulai panas, tapi aku menahan air mata. Aku tidak mau terlihat lemah, bukan di hadapan orang yang membuatku hancur. Sekarang pergilah. Aku butuh tenang. Suaraku pelan tapi tegas, membuatnya benar-benar menunduk dan melangkah pelan menuju pintu. Saat suara langkahnya menghilang, barulah aku menutup mata. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh satu persatu, tanpa suara, tanpa amarah. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku kecewa sudah terlalu lama berusaha mempertahankan seseorang yang hanya pura-pura berjuang. Malam itu aku sadar,
Terkadang kekuatan terbesar seorang wanita bukan pada kesabarannya, tapi pada keberaniannya untuk berhenti. 3 bulan sudah berlalu sejak malam itu. Rumahku kini terasa berbeda, lebih sepi, tapi juga lebih damai. Tak ada lagi suara pintu dibanting, tak ada lagi pesan singkat penuh alasan yang menipu. Setiap pagi aku membuat kopi sendiri, duduk di teras sambil menatap matahari terbit. Dulu, aku pikir hidup tanpa Raka akan membuatku hancur. Tapi nyatanya, kehilangan orang yang salah justru menyelamatkanku dari diriku sendiri yang terus memaksa bertahan. Aku mulai kembali bekerja, menata bisnis kecil yang dulu sempat kutinggalkan karena fokus pada rumah tangga. Banyak rekan lama yang kaget melihatku kembali, tapi mereka menyambut dengan hangat. Salah satunya, Dimas, rekan kerja lama yang dulu selalu membantu di kantor. "Kamu kelihatan lebih kuat sekarang, Ran," katanya sambil menyerahkan dokumen. Aku hanya tersenyum, mungkin karena aku sudah berhenti berharap pada orang yang salah. Sejak hari itu, entah kenapa kehadiran Dimas membuat hariku terasa lebih ringan. Ia tak banyak bicara, tapi selalu ada di saat aku butuh. Suatu sore, saat aku menutup toko kecilku, Dimas datang membawa sekotak kue. "Aku tahu kamu suka roti keju," katanya sambil tersenyum canggung. Aku tertawa kecil. "Kamu masih ingat aja." Kami duduk di depan toko, berbagi roti sambil membicarakan hal-hal ringan, tanpa drama, tanpa kebohongan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tertawa tanpa rasa takut disakiti. Aku tak tahu ini awal dari apa, tapi aku tahu, kebahagiaan kecil seperti ini lebih berharga daripada cinta besar yang penuh dusta. Di malam hari, aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajah yang dulu lelah kini tampak lebih hidup. Aku sadar, luka yang dulu kuratapi kini telah berubah menjadi pelajaran. Aku tidak lagi ingin membalas, tidak ingin menangisi masa lalu. Aku hanya ingin menjalani hari dengan tenang, menghargai diriku yang pernah kuat menghadapi badai. "Terima kasih, Tuhan," bisikku pelan, karena sudah membuatku kehilangan untuk akhirnya menemukan diriku sendiri. Dan malam itu, ketika ponselku berbunyi, kulihat nama Dimas di layar. "Masih belum tidur?" pesannya singkat. Aku tersenyum kecil lalu membalas, "Belum." Tapi malam ini rasanya tenang. Di detik itu aku tahu, mungkin hidup sedang mempersiapkan sesuatu yang indah, bukan untuk menggantikan yang hilang, tapi untuk menyembuhkan apa yang pernah patah. 1 tahun telah berlalu sejak malam pengkhianatan itu. Musim sudah berganti, begitu juga hatiku. Tak lagi ada luka yang berdenyut setiap kali mendengar nama Raka. Yang tersisa kini hanya rasa lega, lega karena aku sudah melalui semuanya tanpa kehilangan diriku sendiri. Aku duduk di taman kota, mengenakan gaun putih sederhana, menikmati semilir angin sore sambil menatap langit yang mulai berwarna jingga. Hidup ternyata tidak berakhir ketika seseorang pergi, justru baru benar-benar dimulai saat kita berani melepaskan. Raka sempat datang beberapa bulan lalu. Ia berdiri di depan pintu, membawa tatapan penuh penyesalan. "Aku cuma mau minta maaf," katanya lirih. "Kali ini aku tak menangis, tak marah, hanya tersenyum tenang." "Aku sudah memaafkanmu, Mas," jawabku pelan. "Tapi memaafkan tidak berarti kembali." Ia menunduk, dan aku menutup pintu perlahan, bukan dengan dendam, tapi dengan ketenangan yang dulu tak pernah kumiliki. Itu adalah pertama kalinya aku merasa benar-benar bebas. Dimas kini bukan sekadar teman. Ia hadir dengan cara yang berbeda, tidak menuntut, tidak memaksa. Ia hanya menemani, memberi ruang untukku tumbuh lagi. "Kamu tahu, Ran," katanya suatu hari, "kadang Tuhan menghancurkan sesuatu bukan untuk menghukum, tapi supaya kita punya tempat untuk yang lebih baik." Kata-katanya menancap lembut di hatiku, menghangatkan sisa luka yang dulu sempat membeku. Aku tersenyum, memandangnya dengan rasa yang tenang. "Mungkin kamu benar," bisikku pelan. "Kini, setiap langkahku bukan lagi tentang membuktikan diri pada siapapun, tapi tentang menghargai diriku yang sudah bertahan." Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang datang lebih dulu,
tapi siapa yang datang dan tidak pergi ketika dunia runtuh. Aku tak lagi takut jatuh cinta, karena kini aku tahu, aku sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri jika harus. Dan malam itu, saat aku menutup jendela kamar, kulihat pantulan wajahku di kaca, bukan lagi wanita yang tersakiti, tapi wanita yang akhirnya berdamai dengan takdirnya. Terima kasih untuk semua luka, bisikku lirih, karena dari situlah aku belajar menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Begitulah akhir kisah ini, bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang menenangkan, akhir di mana cinta tak lagi harus dibayar dengan pengkhianatan, melainkan dipeluk dengan ketulusan. Kadang, hidup memang harus mematahkan kita dulu, agar kita belajar bagaimana cara berdiri dengan kaki sendiri. Rani sudah melalui luka yang tak semua orang sanggup jalani. Dikhianati, ditinggalkan, lalu dipaksa kuat saat hatinya hancur berkeping. Tapi dari sanalah ia belajar bahwa cinta sejati tidak pernah membuat seseorang kehilangan dirinya. Memaafkan bukan berarti melupakan, dan pergi bukan berarti kalah. Terkadang, meninggalkan adalah bentuk cinta terbesar, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling lama bertahan yang menang, tapi siapa yang mampu berdamai dengan masa lalunya dan tersenyum lagi tanpa pura-pura. Inilah kisah tentang hati yang pernah patah, namun akhirnya kembali utuh. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini bersama Gemiteling, tempat di mana setiap luka punya kisah, dan setiap kisah punya pelajaran untuk hati yang masih berjuang. Jangan lupa like dan subscribe agar tak ketinggalan cerita menarik berikutnya.